Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suharsih SPD dari SDN 4 Langsa akan berbagi praktik baik dengan judul Menyemai Biji Pengetahuan dengan Cinta. Sebagai seorang guru kelas 1, saya selalu tertantang untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan efektif bagi anak-anak usia dini. Mereka adalah seperti bunga yang baru mekar, penuh semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi. Namun tidak jarang saya menemukan beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran, seperti kesulitan dalam membaca, dalam berhitung, atau dalam menulis. Terlebih ketika ada salah satu peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus berupa penyandang gangguan emosi. Tantangan yang saya hadapi di kelas ini adalah bagaimana saya memberikan pembelajaran yang efektif dengan kebutuhan belajar anak yang berbeda-beda. Setiap siswa memiliki tingkat perkembangan yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Selain itu, beberapa siswa memiliki masalah kesulitan belajar, seperti kesulitan membaca, kesulitan menulis, dan kesulitan dalam berhitung, karena rata-rata mereka tidak sekolah di TK terlebih dahulu. Tantangan yang tak kalah pentingnya yaitu bagaimana caranya saya menghadapi siswa dengan kebutuhan khusus agar moodnya selalu baik sehingga suasana kelas menjadi nyaman dan kondusif serta seluruh siswa merasa nyaman untuk belajar. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya melakukan beberapa tindakan dalam pembelajaran. Yang pertama, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat kepada peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu inti daripada implementasi kurikulum Merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mengcover kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran karena lebih memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan juga profil belajar peserta didik. Dalam pelaksanaannya, saya melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dalam diferensiasi konten, saya memberikan materi pembelajaran dengan sumber belajar dalam berbagai bentuk, seperti video pembelajaran, audio pembelajaran, gambar, aplikasi digital, bahkan lingkungan belajar langsung. Konten pembelajaran yang saya sajikan disesuaikan dengan kesiapan belajar peserta didik. Dalam diferensiasi proses, saya membuat cara belajar yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik dikelompokkan dalam kelompok besar dan kelompok kecil. Kelompok besar dilakukan ketika ada materi pembelajaran yang dapat diikuti secara bersama-sama. Kemudian membentuk kelompok kecil sesuai dengan profil belajar yang mereka miliki. Dalam diferensiasi produk, peserta didik mengekspresikan hasil belajarnya dengan produk yang mereka inginkan. Bisa dengan bercerita, bernyanyi, membuat poster, membuat tulisan, dan lainnya. Tindakan yang kedua adalah saya melakukan pendampingan individu terhadap anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, baik kesulitan membaca, kesulitan menulis, maupun kesulitan dalam berhitung. Pendampingan individu ini saya laksanakan setelah selesai jam belajar. Saya mendata siapa saja yang mengalami kesulitan belajar di kelas 1. Kemudian saya membuat pemetaan dan menentukan jadwal pendampingan individu secara bergiliran. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, saya meminta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan orang tua murid. Dan dalam pelaksanaannya berjalan setiap hari setelah selesai pembelajaran.
Tindakan yang ketiga adalah saya memberikan treatment khusus kepada peserta didik dengan kebutuhan khusus seperti melatih bagaimana cara mengendalikan emosi, memberikan kegiatan yang melatih perbaikan sensorinya, dan memberikan contoh kasih sayang agar moodnya selalu baik. Setelah menerapkan berbagai tindakan tersebut, saya melihat adanya perubahan yang positif pada peserta didik. Mereka menjadi lebih aktif, kreatif, dan percaya diri dalam belajar. Terciptanya suasana belajar yang aman dan nyaman, belajar tanpa paksaan, dan saling menyayangi sesama teman. Selain itu, hubungan antar siswa juga menjadi lebih harmonis. Meskipun demikian, saya menyadari bahwa proses pembelajaran adalah proses yang terus-menerus dan memerlukan perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Suharsi, guru kelas 1 SD Negeri 4 Langsa, telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dengan memanfaatkan sumber belajar lingkungan dan memanfaatkan teknologi. Praktik baik ini memberikan dampak yang sangat positif bagi satuan pendidikan kami dan mendapatkan respon yang sangat baik dan positif. Demikian praktek baik ini, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.